Ketua PC Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Agus Muhammad Sa'dullah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa barik wasallim, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para kasepuan, serta para juru suwuk yang kami taatini, yang kami hormati Ketua BW atau pengurus BW JRA Kabupaten Jawa Tengah, dalam hal ini rawuh Mbah Awal sama Mbah Rokan, yang kami hormati pengurus cabang JRA Kabupaten Banyumas, Kang Mas Kiai Mustolih, yang ya memang dari dulu saya sudah kenal juga, ini tiba-tiba kok berubah aliran jadi ketua JRA ini. Yang kami hormati para pengurus cabang JRA Kabupaten Banyumas dan seluruh PAC JRA se-Kabupaten Banyumas, para hadir, dan tidak ketinggalan pula panitia Muscab cabang, ya Muscab 1 Jamiah Ruqyah Azwaja Kabupaten Banyumas, hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di ruang ini, ruang yang penuh dengan gelak tawa, ruang yang dingin. Ternyata beli rompinya sendiri, rompinya beli sendiri. Ini alhamdulillah, itu semua dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri, mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadiran beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan kepada kita semua. Kalau saya runut ini, JRA memang saya kenal itu baru kali ini ketika Kang Mas Kiai Mustoleh beserta kawan-kawan rawuh di gubuk kami dengan berbagai macam lini khidmah. Tidak hanya ngurusi yang dunia uka-uka saja, tapi memang ya banyak hal yang saya rasakan manfaatnya itu. Hari ini JRA memang harus minimal seimbang dengan sebelah. Dulu saya sempat marah-marah sebelum menjadi ketua, didaulat menjadi ketua LDNU. Nanti kami ceritakan mengapa saya jadi ketua LDNU. Saya sempat marah-marah dengan Faizal Sokaraja. Waktu itu saya juga mau diam-diam mau mendatangi dia juga. Kalau saya masih kalah santet, saya tak ke Banyuwangi lagi gitu. Orang kok seangkuh itu gitu. Waktu itu mengadakan acara di Masjid Utara Sokaraja Sangkal Putung itu. Di situ memang itu kawan-kawan LBM waktu itu memang sempat ramai di grup kami itu membicarakan tentang itu. Nah, ketika kehadiran JRA di Banyumas ini yang memang baru saya kenal itu, akhirnya saya jadi mikir banyak. Dulu waktu saya di pesantren dilarang sama abah saya itu untuk mempelajari Samsul Ma'arif. Waktu itu saya pulang dari pondok, dari sarang, saya bawa kitab Samsul Ma'arif, dimarahi betul sama bapak. Beliau bilang begini, "Le, sampai sudah hafal alfiyah belum? Belum khatam. Jangan sekali-kali buka Samsul Ma'arif sebelum kamu selesai dari aliyah sana. Nanti kalau sampean selesai sudah pinter baca kitab, tak ijazahi kitab Samsul Ma'arif." Akhirnya saya di pondok itu nggak pernah
menggunakan semacam itu, pernah dulu dapat ijazah biar apa ya, biar wiridan la tudrikul absor, itu semalaman di pinggir laut tidak boleh ngantuk. Kenyataannya 7 orang di pinggir laut tidur semua sampai pagi, malah bangunnya jam 9 pagi, akhirnya nggak subuhan itu. Itu tapi setelah pulang dan bermasyarakat, ternyata alhamdulillah berkah doa dari guru kami, saya juga diijazahi satu buku isinya sanad keilmuan, kitab-kitab dan doa-doa dari Mbah Maimun memang. Nah setelah ini ketika saya mungkin di Banyumas, ternyata santri itu ya kudu bisa nyebuk memang, apalagi hidup di masyarakat. Waktu itu saya merasa sendirian, tapi ketika Kang Mustoli datang, alhamdulillah saya banyak kawan sehingga bisa bagi-bagi order. Karena yang ini kesini, ini kesini, kesini. Nah, zaman Rasulullah juga ada sahabat ketika melakukan menjadi musafir kan, kehabisan makanan itu minta ke suatu kaum, nggak diberi, begitu juga rajanya. Ketika rajanya kena ular itu kan, bisanya itu sahabat itu kan menawarkan diri kalau bisa menyembuhkan minta upah, akhirnya dikasih kambing kan. Nah dari hadis ini, hari ini konteksnya JRA Banyumas juga harus profesional kalau begitu, boleh minta upah, yang penting memang terbukti gitu, tidak sekedar abal-abal. Menurut saya iya, Fatihah saja kalau bisa menyembuhkan bisa minta upah ini, karena kita punya santri. Tidak hanya itu saja yang saya praktekkan, saya mensugesti masyarakat di sekitar saya, setiap malam Kamis mujahadah wajib bawa air. Yang penting apa ya, air. Kalau cuma kecil, besok tak suruh bawa galon yang besar. Itu saya mensugesti masyarakat, wong minta doa biar kesembuhan ini dan itu harus keluar biaya. Kadang-kadang yang mumet harus ke Serandil dan kadang ngaku semua. Tapi setelah bawa air ini ternyata mujahadah sendiri, baca kalimat la ilaha illallah 1000 kali, masa nggak ada efeknya? Testimoni yang kami rasakan, kami dengar sendiri dari kawan-kawan dari masyarakat, ternyata mereka merasa ada kenyamanan. Seminggu itu minumnya air 1 galon, nanti kalau habis malam Kamis bawa galon besar lagi. Ini meminum air doa. Oleh karena itu saya hadir di sini itu rasanya senang sekali ketemu panjenengan semua ini. Dan di perkotaan itu banyak masalah yang harus diselesaikan. Tadi saya kesini juga mikir, saya ini harus bawa kostum apa? Nanti kalau di sini bayangan saya itu pakai udeng-udeng semua, terus pakai tas gue, pakai dengan aneh-aneh. Akhirnya saya itu dari Karangklesem, saya harus mampir ke rumah saya yang ada di Parakanonji. Bu, tolong carikan kaos saya yang ada gambar wifiknya. Akhirnya tak pakai ini. Biar matching dengan kawan-kawan JRA gitu. Saya juga mencari-cari akik saya, ketemu merah ini, biar matching dengan panjenengan gitu. Ternyata sampai sini kaget, jenengan malah pakai rompi semua ini. Ini kan menyalahi aturan dunia. Tapi ya bagus lah ini. Ya memang jangan sering-sering pakai ini, nanti malah nggak kelihatan hebatnya panjenengan. Mending Mbah Rokan ini keren. Ya JRA kok nggak punya jenggot yang panjang itu ya, juga rambutnya panjang, nggak ada satupun yang panjang ini. Macam gitu. Sampai-sampai kawan-kawan yang menemani saya, sampai yang pakainya belangkon, pakai kaos hitam, sarung hitam gitu loh. Biar matching gitu. Karena ini bagian dari apa? Saya untuk menyatu dengan kawan-kawan JRA. Dan alhamdulillah, summa naudzubillah, saya ini termasuk hampir ada kemiripan dengan Kang Kiai Mustoli. Saya ini tidak ambisi dengan jabatan. Selama itu saya khidmah dengan NU dimanapun tempat saya siap selagi saya mampu. Tipologi saya itu kalau iya, kalau tidak. Nah, ketika saya didaulat menjadi LDNU itu posisi saya menjadi Katib Suriah MBC Kedung Banteng. Katib Suriah Kedung Banteng baru setengah tahun dilantik, saya ditelepon, bukan saya, Ketua MBC sama Rois Suriah ditelepon oleh Pak Imam, meminta saya harus ke cabang menempati pos LDNU yang tidak pada mau. Jadi ini saya ini menjadi ketua LDNU sebetulnya kecelakaan, bukan kehendak saya, tapi prinsip saya kalau memang dikehendaki oleh beliau-beliau saya harus khidmat di LDNU, ya saya terima. Beberapa kali saya matur ketika draft rancangan pengurus itu plenokan di PCNU, saya pertama kali yang saya tanyakan, nama saya dicoret apa tidak. Ternyata masih terus sampai pelantikan.
Sampai pelantikan pun saya pertama kali dipanggil ketua LDNU Kabupaten Banyumas. Saya itu maju mundur. Karena apa? Merasa yang paling anak muda sendirian di antara ketua dan sekjen lembaga lainnya. Waktu itu sempat nggak pede. Tapi setelah di PA menjadi ketua LDNU, akhirnya saya harus khidmah betul karena saya sudah mengiyakan. Tadi tipologi saya itu kalau iya, kalau tidak. Makanya saya nggak ambisi. Dijegal pun sama Kang Kiai Mustoleh. Malah alhamdulillah saya juga kadang-kadang kalau saya usulan kami nggak diterima dan kami dipandang sebelah mata, saya siap kok di reshuffle, siap kok. Ternyata enak kumpul sama jenengan lah, uka gitu, apalagi ini Mustaf kok rasa healing itu ada cara kayak gitu. Setuju dengan ide jenengan, nggak usah lama-lama, nanti langsung langsung tunjuk jari ini, langsung pilih sekait orang ini gitu aja, aklamasi saja, nggak usah lama-lama gitu. Toh juga Kang Kiai Mustoleh baru 1 periode. Ya, gitu. Bahkan gitu. Nah, setelah ini ayo cepat selesaikan, lalu kita healing. Nanti persoalan program kerja dipikir nanti lah. Gitu. Program kerjanya sudah jalan terus kok gitu. Kerjaan apa sih kan? Ya minimal ngumprok lambene lah. Para hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi tugas saya di sini, kami sangat mengapresiasi dengan adanya JRA. Yang meskipun memang saya itu di PJ juga kadang-kadang, mohon maaf, ini saya menceritakan. Saya paling jarang mendengar orang itu membicarakan JRA. Tapi setelah saya tahu bahwasanya JRA itu berada di bawah naungan LDNU, akhirnya saya sering membicarakan itu. Maka suatu saat ini panjenengan penting rawuh ke PCNU, silakan bawa amunisi panjenengan semua. Nanti kalau pengurus PC hadir, dibekang semua, kalau perlu diruqyah semua. Biar ini 2024 ini tidak seperti kemarin. Ini efek-efek itu memang. Maka kemandirian. Hari ini jujur LDNU tidak punya uang sama sekali. Tugas saya juga menyapa panjenengan semua. Mungkin panjenengan tidak tahu. Saya setiap hari Jumat itu selalu memfasilitasi mulai dari PC, MWC sampai ke ranting, harapannya memfasilitasi dengan khutbah Jumat yang dibuat oleh LDNU. Meskipun kadang itu tulisan orisinil saya, kadang kawan saya, kadang saya ambilkan dari mana. Yang penting masyarakat warga NU ketika mau khutbah hari Jumat sudah tinggal ngeprint, isi sudah saya jamin dari LDNU. Ini juga bagian dakwah. Saya pikir panjenengan juga begitu kan. Siap diundang masyarakat pun, kapanpun kan gitu ya. Untuk meruqyah gitu. Kalau ada perawan kok nggak meteng-meteng juga sampean juga siap ya. Siap ya meruqyah ya gitu. Hari ini begitu. Yang nomor 2, program LDNU Kabupaten Banyumas itu ngintro. Ngintro itu ngaji sinambi introspeksi organisasi. Itu setiap bulan isinya ngaji kitab, lalu kajian tematik yang up to date. Sepanjang perjalanan saya ngintro yang paling rame, tema yang paling rame sampai saya dicabri dari PB juga, yaitu tentang poligami. Paling rame, YouTube-nya paling banyak yang melihat. PCNU LDNU menginisiasi kajian tematik tentang poligami, dan saya menghadirkan narasumber asli punya istri 2. Kita ada. Iya, gitu ya, cek rasa kayak. Diceluk ya pangkat lagi. Waktu itu saya agak ketakutannya ke Mbak Rois, di ACC apa tidak. Setelah saya sowan, beliau malah di luar dugaan saya. Gus, tolong carikan kitab yang membahas ta'aduduz zaujiyah. Siap Kiai, malah didukung, akhirnya saya ngambil nyari karena di kitab Rahmatul Ummah tidak ada. Saya harus mencarikan kitab, saya ambilkan Fiqh Sunnah ada. Hanya beliau membaca itu sebagai pengantar kajian tematik tentang poligami. Waktu itu memang saya menghadirkan dari grup LDNU Dr. Umi dari istrinya Gus Muh Rawalo, yang ketua LBM Gus Wahbi, terus teknisi poligami saya undang Gus Nunung, Gus Atik Kedung Banteng. Itu awal ngobrol guyon-guyon jadi tenanan itu menjadi narasumber itu. Mengapa Gus Nunung itu mau menghadiri dan mau menjadi narasumber? Karena dia itu berhutang budi, karena istri keduanya itu murid saya. Saya berani itu. Yang nomor 3, program LDNU yang hari ini itu yang saya canangkan adalah membuat
semacam kajian-kajian yang temporer yang itu memang up to date dan sangat dibutuhkan. Tahun kedua ini tugas saya ini, saya bismillah nawa itu, saya pernah matur sama Kang Mas Mustoli. Tahun kedua ini saya mengalokasikan waktu saya setiap malam Sabtu, malam Minggu saya mau turba ke MBC, bertemu dengan LDNU dan MBC plus ketemu dengan JRA. Harapannya JRA yang di Kabupaten Banyumas itu sampai nanti. Karena kalau tidak kami fasilitasi juga nanti kurang gitu. Makanya kami juga menyuarakan. Nah, isu-isu yang kemarin kami buat yaitu tentang penyembelihan hewan halal. Itu meskipun belum mewakili tapi minimal 2 MBC dan itu sudah kami lakukan karena kami juga prihatin banyak warga NU yang ikut penyembelihan hewan halal membayar mahal tapi penyelenggaranya orang sebelah. Maka tahun ini saya mulai meskipun 2 MBC, saya yakin saya punya niat tahun depan LDNU harus sudah punya buku panduan penyembelihan hewan halal dari LDNU. Kalau perlu ditambah JRA karena di situ bagaimana cara memegang sapi, pluk langsung lungguh, langsung siap disembelih. Penting kan ini JRA, saya ikutkan betul karena problemnya di berbagai pertanyaan begitu. Bagaimana caranya doanya megang sapi itu langsung nggak usah dijagal tapi langsung lumah dari piye Gus. Aku mumet, sayangnya saya nggak bawa JRA kemarin itu. Ini harapan saya ke depan begitu. Yang selanjutnya adalah perawatan jenazah. Ini sangat dibutuhkan. Saya berharap 2025 ini buku 2 ini jadi. Nah, nanti sahabat-sahabat JRA, insya Allah 2025-2026 saya akan menghadirkan Gus Ikdam di Banyumas sebagai show of force untuk tablignya. Nanti sebelum itu rangkaian acaranya, mohon JRA juga ikut berpartisipasi dengan membuat acara yang tingkatannya itu Kabupaten Banyumas sehingga kelihatan sekali chemistry-nya antara JRA dengan LDNU. Para hadir yang kami hormati, Mustaq pagi hari ini temanya kok tagline-nya dakwahkan Al-Quran sebagai syifa ini ya. Kemarin saya iseng, saya lihat di NU Online itu bagaimana hukumnya, ada sisi kesamaan antara cek khodam dengan meramal. Saya lihat ayatnya, hadisnya, tinjauan fikihnya. Dipikir-pikir ya kayak bener juga meh podo antara cek khodam karo ngeramal ya podo gitu. Apalagi saya itu akhir-akhir ini saya sering membuka kitabnya Al-Firosah karyanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Membaca karakter orang gitu. Patut-patut saya ketika kumpul dengan JRA saya juga punya Samsul Anwar. Saya juga punya buku-buku wifik banyak. Nanti bisa sharing panjenengan syukur yang punya ijazah. Ini mohon dari panjenengan, memang kami berharap dari panjenengan kepengurusannya Kang Mustoleh ini dan harapannya nanti kepengurusan hikmahnya kedua juga Kang Mustoleh lagi. Mujiz JRA itu mengijazahi LDNU. Harapannya apa? Ketika LDNU itu menyuarakan sesuatu itu minimal didengar oleh orang, berarti kan butuh mahabbah ya. Nah ini yang punya JRA. Nanti kami sambungkan bagaimana caranya, kayaknya menarik banget LDNU chemistry-nya dengan JRA. Kalau perlu suatu saat juga kita perlu show of force begitu, menarik apa gitu di depan bupati gitu biar terus selanjutnya mohon nanti dalam musyafnya ya musyawarah yang baik, mufakat yang baik, dan pesan saya juga cepat segera diputuskan siapa ketuanya. Kalau perlu pakai aklamasi nggih nggih, itu wong khidmah 5 tahun aja lu libur maning yo cukup tambahin maning lah biar cepat sepuh gitu lah. Gitu. Biar cepat sepuh gitu nanti juga. Kalau belum punya istri 2 jangan gitu nggih. Ya setuju nggih. Itu aja istrinya 1 gitu juga. Saya juga cukup mengamati kebanyakan kiai-kiai yang hebat sakti itu istrinya itu lebih dari 1. Terutama di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu saya punya guru alumni Ummul Qura. Beliau ini adik kelasnya Pak Said Agil Siraj di Ummul Qura itu. Saya diceritani istri saya sendiri itu, beliau alim dalam bidang hadis. Tapi setiap mau ada ada mujahadah, beliau ini ke pantai selatan membawa mobil dengan bak terbuka. Istri saya cerita, itu baknya dibuka itu bak, diseroknya ke laut. Apa yang terjadi? Ikan itu pada langsung kebak semuanya, kebak ditutup pulang. Nah ini kalau orang NU seperti itu kan akhirnya kemandiriannya kan terjaga kan, nggak minta-minta itu.
Tapi ya nanti nggak punya kolam, terus kolamnya orang, mobilnya dibuka, langsung suruh masuk semua, ya itu namanya mencuri. Tapi saya masih ingat itu. Dan saya menghadiri, karena beliau itu kalibernya yang ngaji kiai-kiai bulanan. Nanti dari beliau ngaji itu diajarkan ke masyarakat itu 4 minggu. Satu kali ngaji diajarkan 4 minggu. Beliau itu, saya juga tahu minyak yang harganya sekian ya dari beliau itu. Istri saya juga dimandiin banyu pedang, ya itu awalnya gitu. Jadi ini alhamdulillah dengan adanya JRA menjadi benteng yang tidak kelihatan ya di Banyumas, terutama NU. Mohon PCNU itu dibentengi betul kawan-kawan JRA. Karena ya minimal pintu masuk ke PCNU itu loh, dipagari gitu loh, biar siapapun itu tidak mencabik-cabik masuk ke PCNU itu kok mencabik-cabik dan merendahkan marwahnya NU. Sudah pernah apa belum ini? Kantor PCNU disiver sama-sama jenengan itu sudah apa belum? Belum ya? Belum ya? Monggo jenengan ini 10 orang, kalau nggak kuat tambah lagi 20 orang gitu loh. PCNU ini betul dipagari betul oleh panjenengan. Biar apa? PCNU itu semakin berkembang dan bermanfaat, dan manfaatnya dirasakan oleh umat. Ini yang kami inginkan dari panjenengan semua. Nah, saya juga nggak sambutan dari panjenengan juga. Saya juga ngomong sebebas dari saya. Wong ini memang forum ketemu dengan panjenengan. Ini saya dari rumah niatnya nanti sebelum pulang saya minta diruqyah, saya minta di gurah, saya minta dibekam karena saya capek setiap malam keluyuran ke MBC dan tidak ada honornya juga. Ya, masuk angin sudah biasa, air-air ini perut saya, lambung saya itu agak bermasalah karena kakean kopi yang manis. Nah, dikasih kopi bagaimana ini saya minum, pulangnya itu masuk angin. Sementara saya habis subuh belum berani tidur, saya harus ngaji dulu. Inilah repotnya ketua LDNU, kalau terukah kayak pesantren repot. Pulang nggak bisa langsung tidur, tapi habis subuh harus ngaji, ini repot. Makanya saya mau usul dicopot dari ketua LDNU saja lah, biar enak saya tak masuk ke grup JRA saja lah. Malah peluangnya lebih besar kan, honornya lebih besar kan. Sekali subuh bisa 1 juta gitu kan, maksudnya sehari 1 juta kan 30 hari, setahun berani nikah lagi gitu kan. Nah, yang terakhir saya terima kasih kepada pengurus cabang JRA serta panitia yang telah menyelenggarakan Muscat Cabang JRA Kabupaten Banyumas ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Jerih payah panjenengan itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita teguhkan khidmah kita kepada NU sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Rois Suriah PWNU PWNU Jawa Tengah. Beliau mengetikkan orang yang derajatnya paling tinggi di NU itu sebetulnya bukan pengurus, tapi siapapun yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama. Karena hari ini banyak pengurus NU justru menjadi urusan. Yaitu, kalau saya melihatnya ini saya agak iri. Karena banyak lembaga itu kalau di awal-awal pembuatan kepengurusan itu pada daftar, tapi ketika mulai kerja orangnya nggak pernah ada. Di JRA seperti itu, tidak kan? Tidak. Tapi di lain jangan ditiru, saya setuju jangan. Makanya tadi saya bilang saya itu tidak ambisi. Ya ini pede saja yang bisa saya lakukan khidmah ini. Setiap hari Jumat saya membuat teks khutbah, itu bagian dari dakwah dan sesuai dengan tema. Saya juga koordinasi dengan PW, saya juga koordinasi dengan PB. Alhamdulillah meskipun orangnya kecil nggak mitayani gitu kan, tapi kan ya biaya kan dibandiri sampean lah gitu ya. Meskipun kecil dengan tua-tua tapi saya masih kecil. Saya hanya sekedar menjalankan perintah, sama-sama khidmah dengan panjenengan ke organisasi yang kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang terakhir saya mohon maaf banyak kekurangan yang kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Muscap JRA Kabupaten Banyumas yang pertama ini. Semoga menghasilkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin amin ya rabbal alamin. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.